bagian ke-24 dengan judul cerita Kisah Pohon Apel. Suatu kali hidup sebatang pohon apel besar dan seorang anak laki-laki yang senang bermain di bawahnya. Tiada hari yang terlewatkan tanpa bermain di sana. Ia senang memanjat, memakan buahnya, dan tidur-tiduran di bawah rindang dedaunan pohon apel itu. Anak laki-laki tersebut sangat mencintai pohon itu. Demikian pula sebaliknya, si pohon apel sangat mencintai anak laki-laki itu. Seiring berjalannya waktu, anak lelaki itu sudah tumbuh besar. Ia pun mulai jarang bermain dengan si pohon apel. Mungkin menurutnya, ia bukan anak-anak lagi yang suka bermain dengan sebatang pohon. Ia lebih suka berteman dengan kawan-kawan sebayanya. Suatu hari, anak laki-laki itu kembali mendatangi pohon apel itu. Raut wajahnya terlihat sedih. "Kemarilah, kita bermain-main lagi," sambut si pohon apel. "Tidak aku bukan anak kecil lagi yang mainnya sama pohon." "Baiklah kalau begitu. Namun, raut wajahmu tampak sedih. Ada apa?" "Aku ingin memiliki mainan, tetapi aku tak punya uang untuk membelinya." Pohon apel menyahut, "Maaf, aku tak punya uang. Tetapi kau boleh mengambil semua buahku, lalu menjualnya ke pasar, dan uangnya bisa kamu pakai untuk membeli mainan." Anak lelaki itu senang sekali. Lalu ia memanjat dan memetik semua buah apel yang ada di pohon itu. Setelah semuanya masuk ke dalam ranjang, ia pergi ke pasar guna menjual apel-apel tersebut. Namun setelah itu, anak laki-laki itu tak pernah mengunjungi pohon apel yang baik hati itu lagi, dan pohon apel itu bersedih kembali. Setelah sekian lama, anak lelaki itu kembali mengunjungi si pohon apel. Kini ia telah dewasa dan telah bekerja. Melihat kedatangan orang yang dicintainya, si pohon apel merasa sangat senang. Kesedihannya selama ini lenyap seketika. Ia segera menyapa, "Ayo, bermain-main lagi denganku." Anak lelaki itu menjawab, "Maaf, aku tak punya waktu untuk bermain-main. Saat ini, aku sudah disibukkan oleh pekerjaan guna memenuhi kebutuhan keluargaku. Saat ini, aku dalam kesulitan. Kami sekeluarga membutuhkan rumah. Dapatkah kamu membantuku?" Mendengar kesulitan sahabatnya, si pohon apel turut sedih. Ia berkata, "Maafkan aku. Seandainya aku memiliki rumah, pasti rumah itu akan kuserahkan kepadamu. Tetapi kamu boleh menebang semua dahan dan rantingku untuk membangun rumahmu." Keikhlasan si pohon apel memunculkan kebahagiaan di hati anak lelaki itu. Kemudian ia memotong semua dahan dan ranting pohon apel. Pohon apel pun turut bahagia melihat anak lelaki pulang dengan perasaan gembira dan membawa dahan dan rantingnya. Ia berharap dengan pengorbanannya itu, anak lelaki itu bisa membuat rumah sebagai tempat tinggal. Namun, kejadian yang sama terulang kembali. Anak lelaki itu tak pernah datang lagi. Pohon apel merasakan sepi dan sedih yang terpendam dalam di lubuk hatinya. Beberapa tahun kemudian, anak lelaki itu datang menemui pohon apel. Namun, keadaannya sudah jauh berubah. Ia sudah mulai tampak tua. Perpisahan di antara mereka selama bertahun-tahun telah membuat tumbuh anak lelaki itu termakan usia. Hal yang sama juga dialami oleh pohon apel. Seperti biasa, jika sahabatnya itu datang, si pohon apel selalu menyapa,
"Kemarilah, bermainlah denganku." Lelaki itu menjawab, "Aku sedang bersedih, usiaku sudah tua, dan masa tua ini ingin kujalani dengan tenang. Aku ingin pergi berlayar, tapi aku tak memiliki sebuah kapal untuk berpesiar. Dapatkah kau membantuku untuk memperolehnya?" Si pohon apel terdiam. Kini ia pun sudah tua dan lemah. Di lubuk hatinya tersimpan keinginan agar bisa menjalani sisa hidupnya dengan tenang. Namun, bagaimana mungkin ia bisa tenang jika harus menyaksikan sahabatnya hidup dalam kesedihan? "Duh, maafkan aku tak memiliki kapal yang bisa kau gunakan. Kalau kau mau, kau bisa memotong batang tubuhku dan membuatnya sebagai sebuah kapal seperti yang kau inginkan," kata si pohon apel. Dengan terbata-bata, pohon apel melanjutkan ucapannya, "Pergilah berlayar dan bersenang-senanglah. Semoga kau berbahagia." Lalu, si lelaki yang sudah berusia senja itu memotong batang pohon apel dan menjadikannya sebuah kapal. Dengan kapal itu, ia berlayar dan bersenang-senang menikmati usia tuanya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan pun berganti tahun. Lelaki itu tak juga hadir mengunjungi si pohon apel yang merasa sedih dan kesepian. Namun, saat membayangkan kebahagiaan orang yang dicintainya itu, ia pun turut bahagia. Dalam hatinya selalu terlintas sebuah doa. Semoga kelak lelaki itu kembali dan tidur dalam dekapannya. Karena cinta yang ada di hati si pohon apel, maka ia tak pernah berhenti berharap dan menunggu kedatangan si anak lelaki itu. Harapannya pun terkabul dan penantiannya berakhir. Tiba-tiba si anak lelaki itu kembali datang menghampirinya. Sekarang ia benar-benar sudah tua. Untuk berjalan pun tubuhnya harus disangga dengan sebuah tongkat. Saat melihat kedatangan sahabat tercintanya itu, si pohon apel langsung berkata, "Maafkan aku sahabat, aku sudah tak memiliki buah apel lagi untukmu." Si anak lelaki itu menjawab, "Tak apa, aku pun sudah tak memiliki gigi untuk menggigit buah apelmu. Aku juga tak memiliki batang dan dahan yang bisa kau panjat," kata si pohon apel. "Sekarang aku sudah terlalu tua untuk itu," jawab si anak lelaki. Beberapa saat mereka terdiam. Dari sudut matanya, si pohon apel meneteskan air mata, lalu berkata dengan terbata-bata, "Aku benar-benar tak memiliki apa-apa lagi yang bisa aku berikan kepadamu. Sebab yang tersisa hanyalah akar-akarku yang sudah tua. Namun, seandainya engkau memerlukannya, dan itu akan membuatmu bisa menjalani sisa usiamu dengan penuh kebahagiaan, maka aku merelakannya untuk kau ambil." Melihat ketulusan hati pohon apel itu, si anak lelaki menangis terseduh-seduh. Ia berkata, "Sekarang aku sudah tak membutuhkan apa-apa lagi. Aku hanya membutuhkan tempat beristirahat. Aku sangat lelah setelah sekian lama meninggalkanmu, larut dalam kesepian dan kesedihan." Si pohon apel menjawab, "Oh, bagus sekali. Tahukah kau, akar-akar pohon tua adalah tempat terbaik untuk berbaring dan beristirahat. Marilah berbaring di pelukan akar-akarku dan beristirahatlah dengan tenang." Kini anak lelaki itu sudah sangat tua. Ia berbaring di pelukan akar-akar pohon apel. Ia memejamkan mata dan tidur dengan perasaan damai. Ia benar-benar lelah dan kembali dalam pelukan sosok yang sangat menyayanginya. Pesan inspiratif dari kisah ini adalah, saat masih anak-anak, kita senang bermain-main dengan orang tua kita. Saat tumbuh besar,
kita meninggalkan mereka dan hanya datang menemui keduanya saat kita memerlukan sesuatu. Tak peduli apapun, orang tua kita akan selalu ada di sana untuk memberikan segalanya yang bisa mereka berikan. Demi membuat kita bahagia, cintailah orang tua kita, sampaikan kepada mereka betapa kita mencintainya, dan berterima kasihlah atas seluruh hidup yang telah mereka berikan kepada kita. Bagian ke-25 dengan judul cerita 5 menit saja. Suatu minggu pagi yang indah dan cerah, seorang ibu duduk di samping seorang pria di bangku taman bermain. "Itu putraku yang ada di situ," katanya sambil menunjuk ke arah seorang anak kecil berkaus merah yang sedang meluncur turun di perosotan. Mata ibu itu berbinar bangga. "Wah, bagus sekali bocah itu," kata seorang pria di sebelahnya. "Lihat, anak berbaju biru yang sedang bermain ayunan itu anakku," sambungnya. Lalu sambil melihat jam tangan, pria tersebut memanggil putranya. "Ayo Jack, bagaimana kalau kita pulang sekarang? Kalau 5 menit lagi, bagaimana ya? Boleh ya?" Jack menjawab setengah memelas. Pria itu mengangguk dan Jack kembali bermain ayunan. Detik demi detik, menit demi menit terus berjalan hingga waktu 5 menit tiba. Pria itu berdiri sambil memanggil anaknya. "Jack, waktu kita habis. Ayo ke sini, sudah saatnya berangkat." Lagi-lagi Jack memohon, "Ayah, 5 menit lagi, 5 menit saja. Boleh ya?" Pria itu tersenyum dan berkata, "Baiklah." "Wah, Bapak pasti seorang ayah yang sabar," kata si ibu yang tadi sejak tadi tersenyum memperhatikan pembicaraan antara ayah dan anak itu. Pria itu berkata sambil tersenyum, "Setahun yang lalu, putra sulungku, Smith, mengalami kecelakaan saat bersepeda di sini. Ia ditabrak sebuah truk yang dikemudikan oleh supir yang sedang mabuk. Selama ia hidup, aku jarang sekali meluangkan waktu bersamanya. Sekarang, apapun ingin kuberikan kepada Jack, asalkan aku bisa bersama Jack, meskipun hanya 5 menit. Pria itu diam sejenak, lalu kembali berucap, "Jack mungkin berpikir bahwa ia memperoleh tambahan 5 menit waktu bermain. Padahal, akulah yang mendapatkan 5 menit tambahan waktu memandangnya bermain, menikmati kebersamaan dan tawa renyah bersamanya." Pesan inspiratif dari kisah ini adalah, salah satu tujuan hidup ialah menentukan prioritas. Prioritas apa yang saat ini kita miliki? Seandainya kita masih belum menentukannya, maka tentukanlah sekarang dan berikanlah prioritas itu kepada seseorang yang kita kasihi. Meskipun prioritas yang kita berikan hanya 5 menit dari waktu yang kita miliki. Tetapi bila kita melakukannya, maka kita tak akan pernah menyesal selamanya.